Saat aku dan calon suamiku bertunangan, dia membawa mantan pacarnya. Saat aku bertanya dia mengatakan, "Kenapa? Nggak suka aku bawa dia? Kalau nggak suka lebih baik kita gak jadi nikah." 10 menit kemudian ku lakukan ini agar dia sadar kesalahannya. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini makin berkembang dan makin memberikan cerita yang menarik lagi. Langsung saja, mari kita simak ceritanya. Pagi itu, matahari baru saja menembus sela-sela tirai kamar Rena ketika ia terbangun dengan perasaan yang campur aduk. Ada rasa senang yang menggetarkan dadanya, tapi juga gugup yang tak bisa ia sembunyikan. Hari ini adalah hari tunangannya dengan Bara, lelaki yang sudah menjadi bagian dari hidupnya selama 2 tahun terakhir. Selama semalam, pikirannya tidak pernah tenang, memikirkan apakah semuanya akan berjalan lancar, apakah pakaian, dekorasi, dan bahkan senyum di wajahnya cukup untuk menghadapi momen yang penting ini. Di ruang keluarga, suasana sudah sibuk sejak pagi. Ibu Rena bergerak cepat menata bunga di meja, sementara ayahnya sibuk memeriksa daftar tamu dan memastikan setiap undangan tersusun rapi. "Rena, jangan terlalu tegang, Nak. Semua sudah siap." Suara ibu terdengar menenangkan, meski matanya masih menatap meja dekorasi dengan perhatian ekstra. Rena menarik napas dalam-dalam. Ia menatap cermin dan melihat dirinya sendiri mengenakan kebaya krem dengan sentuhan bordir emas di bagian lengan. Rambutnya disanggul rapi, tapi beberapa helai jatuh menutupi pipinya. Ia tersenyum tipis, mencoba menenangkan diri, namun detak jantungnya tetap terasa cepat. Ada sesuatu yang membuatnya berbeda dari kegembiraan biasa. Ada rasa takut akan ketidakpastian yang tak bisa ia jelaskan. "Rena, kamu terlihat cantik sekali," ujar sahabatnya, Anissa, sambil merapikan selempang kebaya yang sedikit miring. Anissa selalu tahu bagaimana menenangkan Rena. "Hanya ingat, ini hari bahagia, jadi nikmati saja," lanjutnya, tersenyum hangat. Di sisi lain rumah, tim catering sedang menyiapkan hidangan, sementara beberapa kerabat menata kursi dan dekorasi tambahan. Aroma bunga melati dan kue-kue khas mulai menyebar, menambah campuran perasaan Rena, antara senang, tegang, dan sedikit khawatir. Ia tahu bahwa setiap detail harus sempurna, namun ada satu hal yang membuat hatinya tak sepenuhnya tenang. Bara, tunangannya, sudah berada di rumahnya sendiri, mempersiapkan diri untuk datang. Ia pria yang selalu percaya diri, kadang terlihat egois dalam bersikap, namun Rena selalu merasa ada kenyamanan yang membuatnya yakin pada hubungan mereka. Meski begitu, perasaan cemas tetap ada, bukan karena Bara, tapi karena segala kemungkinan yang bisa muncul dalam acara seperti ini. Sambil menyesap teh hangat, Rena mengingat pesan singkat dari Bara yang baru saja masuk ke ponselnya. "Tenang, aku akan sampai sebentar lagi. Jangan terlalu tegang, ya." Sebuah senyum tipis muncul di wajah Rena. Kata-kata itu sederhana, namun cukup untuk membuat hatinya sedikit lebih tenang. Namun, ia juga sadar, senyum ini hanya menutupi ketegangan yang menggelayuti dirinya. Rena beranjak ke ruang tamu. Ia ingin memastikan bahwa semua terlihat rapi. Piring-piring sudah tersusun rapi, bunga-bunga menebarkan aroma segar, dan musik lembut mulai terdengar dari speaker kecil di sudut ruangan. Ia menyadari, meski semua persiapan tampak sempurna, ada ketegangan yang tetap ia rasakan. Ia menatap cermin di ruang tamu, mencoba membayangkan ekspresi Bara ketika melihatnya nanti. Beberapa menit kemudian, telepon Rena berdering. Ia mengangkatnya dengan sedikit gemetar. "Halo, Nenek?" sapanya lembut. Suara neneknya hangat dan menenangkan, namun disertai sedikit teguran manja. "Rena, jangan terlalu khawatir, Nak. Ingat, ini hari bahagia. Semua akan berjalan lancar." Rena mengangguk meski neneknya tak bisa melihatnya. "Iya, Nek. Aku akan mencoba untuk tenang," jawabnya, menahan rasa cemas yang tetap mengintai. Tidak lama setelah itu, Anissa menepuk pundak Rena. "Sudah waktunya, Rena. Bara pasti sebentar lagi sampai. Ingat, senyum, tarik napas, dan nikmati momen ini." Rena mengangguk lagi, mencoba menyusun diri. Ia menata kebayanya, memastikan rambutnya tidak berantakan, dan mengecek ulang make-up yang sudah dirapikan sebelumnya.
Ketika suara mobil terdengar di halaman, detak jantung Rena semakin cepat. Ia tahu Bara sudah tiba. Pintu rumah dibuka, dan wajah Bara muncul dengan senyum khasnya. "Hai," sapanya, sambil melambaikan tangan. Senyum itu membuat Rena sedikit lega, namun juga menegangkan. Ia tahu, momen ini akan menentukan bagaimana hari ini akan berjalan. Rena berjalan perlahan menyambut Bara, hati berdebar. Tangannya sedikit gemetar saat berjabat tangan dengan orang tua Bara. Ada rasa hangat yang muncul, tapi tetap disertai ketegangan yang ia rasakan sejak pagi. Semua orang tersenyum, suasana tampak hangat, namun Rena tak bisa menyingkirkan perasaan gugup yang bersarang di dadanya. Ia tahu, hari ini adalah awal dari babak baru dalam hidupnya. Meski semua persiapan tampak sempurna, hati Rena tetap waspada. Ada sesuatu yang terasa berbeda, sesuatu yang membuatnya sadar bahwa hari ini tidak akan sama seperti hari-hari sebelumnya. Dan tanpa disadari, ketegangan kecil ini akan menjadi benih dari konflik yang akan muncul tak lama lagi. Rena menarik napas panjang, menatap Bara yang kini berdiri di dekatnya, dan tersenyum tipis. Ia berusaha menenangkan diri, tapi hati kecilnya tetap waspada. Hari tunangan baru saja dimulai, dan meski semuanya tampak sempurna di luar, di dalam hatinya, campuran antara senang, gugup, dan sedikit rasa takut tetap hadir, menghadirkan ketegangan awal yang akan mengawali cerita mereka. Acara tunangan berjalan dengan suasana hangat dan penuh senyum, hingga pintu ruang tamu terbuka secara tiba-tiba. Semua mata tertuju pada sosok yang baru saja masuk. Rena, yang sedang mengatur bunga di meja kecil dekat jendela, menoleh dengan senyum sopan, namun tiba-tiba tersentak saat melihat siapa yang berdiri di depan pintu. Sita, mantan pacar Bara. Rena membeku sejenak, napasnya terasa tercekat. Tubuhnya terasa kaku, meskipun senyum ramah mencoba muncul di bibirnya. Ia tak menyangka Bara akan membawa Sita ke acara yang seharusnya menjadi momen paling pribadi dan spesial bagi mereka. Bara, di sisi lain, tampak santai seperti biasa, bahkan sedikit tersenyum penuh percaya diri. "Rena, aku bawa Sita ikut datang. Aku pikir tidak masalah," ujarnya ringan, seolah ini hal biasa. Tidak ada tanda menyesal atau pertimbangan bahwa ini mungkin bisa membuat tunangan dan keluarga Rena tidak nyaman. Rena merasakan kombinasi antara marah, kecewa, dan malu. Ia menelan ludah, mencoba menenangkan dirinya, tapi jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Semua tamu mulai menoleh, menciptakan suasana canggung yang sulit diabaikan. Rena sadar, semua orang bisa merasakan ketegangan yang baru saja muncul. "Bara, maksudmu apa?" Rena bertanya dengan suara yang sedikit bergetar, menahan emosi yang hampir tumpah. Mata Rena menatap Bara dengan campuran kaget dan ketidakpercayaan. Bara mengangkat bahu santai, senyumnya tetap ada. "Kenapa? Nggak suka aku bawa dia?" jawabnya sambil menatap Rena. "Kalau nggak suka, lebih baik kita nggak jadi nikah saja." Nada bicaranya tegas, tapi ada sedikit nada menantang yang membuat hati Rena terasa tersayat. Rena terdiam, menatap Bara seolah mencoba mencari jawaban yang masuk akal. Tapi Bara tetap berdiri di sana, tanpa tanda-tanda penyesalan. Sita tersenyum tipis, sedikit canggung, tapi terlihat tidak terlalu terganggu oleh situasi. Ia menyadari bahwa kehadirannya di sini menimbulkan ketegangan, tapi sepertinya ia tidak berniat pergi. Rasa panas naik ke wajah Rena. Ia merasa malu, marah, dan bingung sekaligus. Semua rencana yang ia bayangkan untuk acara tunangan ini tiba-tiba berubah. Suasana yang seharusnya penuh kegembiraan dan haru kini berubah menjadi ketegangan yang sulit diabaikan. Rena mencoba menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri sebelum berbicara lebih lanjut. "Bara, ini acara tunangan kita, bukan reuni dengan mantanmu," ucapnya perlahan, tapi nada suaranya mulai meninggi. Ia ingin menjaga wibawa, tapi sulit menahan rasa kecewa dan sakit hati yang muncul begitu tiba-tiba. Bara tersenyum tipis, seolah menganggap masalah itu kecil. "Aku pikir tidak ada salahnya. Lagi pula, kita kan sudah jelas, ini hanya acara formal. Tidak ada yang perlu dipermasalahkan," jawabnya santai. Namun, Rena tahu bahwa sikap Bara itu menunjukkan ketidakpeduliannya terhadap perasaan orang lain, termasuk dirinya sendiri. Sementara itu, keluarga Rena mulai merasa canggung.
Ibu Rena menatap Bara dan Sita, berusaha menahan komentar. Ayahnya menatap dengan wajah serius, tapi tetap diam, seolah memberi isyarat agar situasi tidak semakin memanas di depan tamu. Teman-teman Rena pun mulai saling bertukar pandang, merasakan ketegangan yang sama. Rena mencoba menyusun kata-kata, berusaha tetap tenang. Ia merasa perlu menunjukkan sikap tegas tanpa kehilangan kendali. Bara, aku berharap kamu menghormati momen ini, kata Rena akhirnya, suaranya lebih tegas kali ini. Ini bukan hanya tentang kita, tapi juga tentang keluarga dan teman yang hadir. Aku merasa tidak nyaman dengan kehadiran Sita di sini. Bara menatapnya sejenak, kemudian mengangguk pelan. Baiklah, Rena. Aku mengerti, jawabnya, meski senyum tipisnya tetap muncul, menandakan sikap santainya yang sulit diubah. Sita, yang berdiri di dekat Bara, tersenyum canggung dan akhirnya mundur sedikit ke samping, memberikan ruang bagi Rena dan Bara untuk berinteraksi. Rena menarik napas panjang, mencoba menenangkan jantungnya. Ia sadar bahwa ini bukan hanya tentang ketidaknyamanan sesaat, tapi juga tentang batasan yang perlu ditegakkan. Ia merasa ada ketegangan awal yang penting, sebuah titik di mana ia mulai menyadari bahwa acara tunangan ini bisa menjadi momen penegasan sikapnya terhadap Bara. Meski emosinya campur aduk, Rena tetap berusaha menjaga senyum, menyapa tamu, dan mencoba menjalankan acara sebaik mungkin. Tapi hatinya tetap waspada. Setiap gerakan Bara dan Sita membuatnya tetap waspada, siap menghadapi kemungkinan konflik berikutnya. Acara tunangan berjalan, namun bayangan kehadiran Sita tetap mengganggu. Setiap senyuman yang diberikan Rena terasa sedikit tegang, setiap sapaan ditimbang dengan hati-hati. Ia tahu, hari yang seharusnya penuh kebahagiaan ini kini telah berubah menjadi awal dari ketegangan yang akan terus menguji kesabaran dan ketegasannya. Dan di balik semua senyum dan ucapan selamat dari tamu, Rena merasakan sebuah tekad kecil mulai tumbuh di hatinya. Tekad untuk memastikan bahwa dirinya tidak akan kehilangan harga diri, tidak akan membiarkan dirinya diperlakukan sepele, dan akan mencari cara agar Bara menyadari kesalahannya. Hari itu, meski pesta tetap berjalan, ketegangan muncul sebagai benih konflik yang akan mengembangkan cerita mereka lebih jauh. Rena tahu, momen ini bukan sekadar tunangan biasa. Ini adalah awal dari ujian kesabaran, ketegasan, dan kecerdasan emosionalnya yang akan menentukan arah hidupnya selanjutnya. Rena duduk di kursi dekat jendela, matanya menatap keluar, mencoba menenangkan perasaannya yang masih kacau. Suasana pesta seolah berlangsung di luar tubuhnya. Suara tawa tamu, musik lembut, dan percakapan ringan terdengar seperti gema jauh, tak mampu menembus perasaan panas yang mendesak di dadanya. Ia masih belum bisa percaya Bara bisa begitu santai membawa Sita, mantan pacarnya, ke momen tunangan mereka. Ia menutup mata sebentar, menarik napas panjang, lalu menatap Bara yang berdiri di dekat meja utama, sibuk menyapa beberapa kerabat. Rena tahu, jika ia tidak segera menghadapi masalah ini, rasa kesal dan sakit hati itu akan terus menumpuk, membayangi seluruh acara. Dengan langkah mantap, meski sedikit gemetar, Rena mendekati Bara. Bara, suaranya lembut namun tegas, memaksa Bara menoleh. Tatapannya lurus menatap mata Bara, mencoba menyampaikan lebih dari sekadar kata-kata. Bara tersenyum tipis, ekspresinya tetap tenang, seolah tidak merasakan ketegangan yang jelas tampak pada Rena. Apa maksudmu membawa Sita ke sini? Rena akhirnya bertanya, nada suaranya mulai meninggi sedikit. Ada kepedihan yang sulit ia sembunyikan, campuran antara kaget, kecewa, dan rasa tidak dihargai. Ini tunangan kita, Bara. Seharusnya ini momen kita, bukan momen reuni mantan pacarmu. Bara mengangkat bahu santai, senyum tipis tetap menghiasi wajahnya. Kenapa, Rena? Nggak suka aku bawa dia? Jawabnya ringan, namun nada bicara itu mengandung sedikit tantangan, seperti menantang Rena untuk mengungkapkan ketidaksetujuannya lebih keras. Kalau nggak suka, lebih baik kita nggak jadi nikah saja. Rena terdiam sejenak. Kata-kata Bara seperti duri yang menusuk, membuat hatinya panas dan kesal. Ia mencoba menahan amarahnya, tetapi sulit. Suasana hati yang sebelumnya hanya campur aduk kini mulai berubah menjadi kemarahan yang terkendali namun nyata. Ia menatap Bara dengan tajam,
mencoba mencari alasan logis di balik sikapnya yang tak sensitif itu. Bara, kau serius? Rena menegaskan suaranya, berusaha tetap kalem namun tegas. Apakah kau benar-benar berpikir itu pantas? Ini bukan sekadar ketidaknyamanan kecil. Ini adalah momen penting dalam hidupku. Bagaimana bisa kau begitu santai menghadirkan Sita di sini, di depan keluarga dan teman-temanku? Bara menghela napas panjang, lalu tersenyum tipis lagi, hampir seperti mencoba meredakan ketegangan, tapi tanpa menunjukkan penyesalan yang sebenarnya. Aku hanya ingin semua orang tahu, Rena, bahwa masa lalu tidak akan mengganggu masa depan kita. Aku pikir tidak masalah kalau dia hadir. Lagi pula, dia sudah tidak ada apa-apanya lagi, kan? Rena menelan ludah. Kata-kata Bara tidak membantu. Malah semakin membuatnya merasa dipermainkan, seolah Bara tidak memahami perasaannya sama sekali. Tidak ada apa-apanya? Bara, kau salah kalau berpikir aku bisa merasa nyaman dengan ini. Katanya, suaranya mulai bergetar karena emosi yang menumpuk. Aku tidak ingin melihat Sita di sini. Aku ingin ini menjadi hari kita, bukan kesempatan untukmu menampilkan masa lalu. Bara menatap Rena dengan pandangan dingin, tidak ada rasa bersalah yang tampak. Rena, kalau kau terlalu rewel soal ini, lebih baik kita hentikan saja. Aku tidak ingin menikah dengan seseorang yang tidak bisa menerima kenyataan, ujarnya, nada bicara tegas dan sinis. Ia tidak berusaha menenangkan atau menjelaskan lebih lanjut. Ia hanya menantang Rena untuk memilih, seolah semua ini adalah ujian bagi kesabarannya. Rena merasakan kombinasi amarah, kecewa, dan sakit hati yang sulit diuraikan. Ia ingin menangis, tapi juga ingin menunjukkan bahwa ia tidak lemah. Ia menatap sekeliling, melihat beberapa tamu yang mulai menyadari ketegangan yang muncul. Beberapa wajah tersenyum canggung, beberapa saling bertukar pandang, tapi Rena tidak peduli. Yang penting saat ini adalah menghadapi Bara dan memastikan dirinya tidak dianggap remeh. Bara, dengarkan aku baik-baik. Rena berkata dengan suara lebih stabil meski hatinya masih bergejolak. Aku mencintaimu, tapi aku juga punya harga diri. Aku tidak bisa diam jika kau menganggap masa laluku, atau masa lalimu, tidak penting. Aku tidak ingin diperlakukan seperti ini. Aku ingin kau menghargai aku, menghargai momen ini, atau kau akan kehilangan aku. Bara terdiam sejenak, menatap Rena, mungkin terkejut dengan ketegasan dan keberaniannya. Namun senyum tipisnya tetap ada, menunjukkan bahwa ia masih percaya diri dengan sikapnya sendiri. Baiklah, Rena, aku mengerti, katanya, tapi nada suaranya tetap seolah menyembunyikan sesuatu. Tidak ada rasa menyesal yang tulus, hanya pengakuan setengah hati yang membuat Rena sadar bahwa pertarungan ini baru saja dimulai. Rena menghela napas panjang, mencoba menenangkan detak jantungnya. Ia sadar bahwa konfrontasi ini bukan sekadar soal Sita hadir atau tidak, tapi tentang batasan dan penghargaan yang harus ditegakkan dalam hubungan mereka. Ia merasa lelah, tapi juga lebih tegas. Hari tunangan yang seharusnya menyenangkan kini menjadi titik awal pertarungan emosional yang lebih besar. Dan di dalam hatinya, tekad kecil mulai tumbuh. Ia tidak akan membiarkan dirinya diperlakukan sepele, tidak akan menyerah pada sikap egois Bara, dan akan mencari cara untuk memastikan ia dihargai. Konfrontasi pertama ini, meski penuh ketegangan, menjadi langkah awal bagi Rena untuk menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Seorang wanita tegas, penuh harga diri, dan siap menghadapi konsekuensi dari keputusan yang ia ambil. Setelah konfrontasi singkat namun memuncak dengan Bara, Rena merasa tubuhnya seolah kehilangan energi. Suara musik, tawa tamu, dan ucapan selamat yang mengalun di ruang tamu seakan berubah menjadi gema yang jauh dan tidak nyata. Ia memalingkan wajah, menahan perasaan campur aduk yang mendesak keluar, dan berjalan perlahan menuju balkon rumah. Udara pagi yang hangat dan sejuk terasa sedikit menenangkan, namun juga menegaskan kesendirian yang tiba-tiba menyelimuti dirinya. Rena berdiri di tepi balkon, menatap halaman yang tertata rapi dengan bunga dan kursi-kursi tamu. Dari luar, segalanya tampak sempurna, acara tunangan yang indah, senyum hangat keluarga, dan tawa tamu yang memenuhi ruangan. Tetapi di dalam hatinya, kekacauan emosional masih menguasai. Shock dan rasa sakit hati yang baru saja dirasakannya membuatnya sulit bernapas secara normal. Ia meremas erat tangannya,
mencoba menahan keinginan untuk menangis. Tidak ada air mata yang jatuh, tetapi dadanya terasa sesak. Kenapa dia bisa sesantai itu, seolah aku tidak penting sama sekali? Pikir Rena, menatap jendela ruang tamu dari balkon. Bara masih terlihat di dalam ruangan, berbicara dengan beberapa kerabat, senyum tipisnya tetap ada. Sita duduk tidak jauh dari Bara, tampak nyaman meski situasinya canggung. Rena merasa campuran marah dan kecewa semakin menumpuk, menciptakan tekanan yang sulit ia jelaskan. Tidak lama kemudian, Anissa muncul di balkon, langkahnya ringan namun ekspresif, menunjukkan kepedulian. "Rena, kamu baik-baik saja?" tanyanya lembut, menepuk bahu Rena dengan penuh perhatian. Rena menoleh, berusaha tersenyum meski senyum itu terasa kaku. Aku hanya butuh udara sejenak," jawabnya pelan. Kata-kata itu sederhana, tapi cukup jelas menunjukkan bahwa ia ingin menjauh dari keramaian yang mendesaknya. Anissa mengangguk memahami. "Oke, aku di sini kalau kamu butuh teman," ucapnya, berdiri di samping Rena tanpa memaksa. Ketenangan kecil itu membantu Rena menarik napas panjang dan mencoba mengumpulkan kembali pikirannya. Ia sadar, meski ia menarik diri secara fisik, tekanan sosial dari tamu dan keluarga tetap terasa. Tatapan penasaran, senyum canggung, dan bisikan ringan antar tamu menjadi latar belakang yang tidak bisa ia hindari sepenuhnya. Rena menundukkan kepala, memikirkan bagaimana seharusnya ia menghadapi Bara. Konfrontasi sebelumnya menimbulkan kelegaan kecil karena ia berhasil menyuarakan ketidaknyamanannya, namun juga meninggalkan bekas rasa sakit yang lebih dalam. Ia mulai merenung tentang hubungan mereka, tentang batasan yang seharusnya dihormati, tentang harga diri yang harus dipertahankan, dan tentang cara menjaga dirinya tetap tegas tanpa kehilangan kontrol. Beberapa menit berlalu dalam keheningan, hanya suara angin yang terdengar di balkon. Rena menutup mata, membayangkan wajah Bara dan Sita, mencoba menyingkirkan rasa sakit hati yang menempel. Ia sadar, mengekspresikan perasaannya di depan tamu sudah membuatnya lelah, dan sekarang ia butuh waktu untuk menenangkan diri. Setiap langkah mundur yang ia ambil terasa seperti memberi ruang bagi pikirannya untuk memproses kejadian tadi. Di dalam, suasana sosial tetap berjalan. Teman-teman dan keluarga tampak mulai menyadari ketegangan yang terjadi. Ibu Rena beberapa kali menatap ke arah balkon, wajahnya mengkhawatirkan, lalu kembali tersenyum pada tamu untuk menjaga kesan acara tetap hangat. Ayahnya berdiri dekat meja utama, sesekali menatap Bara, tampak serius namun mencoba menahan komentar agar suasana tetap terkendali. Rena menyadari betapa rumit dinamika sosial ini. Ia tidak hanya berhadapan dengan emosinya sendiri, tapi juga dengan ekspektasi keluarga dan tamu. Ia merasa harus menjaga wibawa, menahan emosi yang bisa membuatnya terlihat lemah, sambil tetap mencari cara untuk menghadapi Bara. Tekanan sosial dan internal ini membuatnya semakin menyadari bahwa hari tunangan ini bukan hanya soal pesta atau seremonial. Ini adalah ujian kesabarannya, ketegasannya, dan kecerdasan emosionalnya. Seiring waktu berjalan, Rena mulai berbicara dengan Anissa, meski perlahan. Mereka membahas hal-hal ringan, tentang dekorasi, aroma bunga, dan musik yang diputar, untuk membantu Rena keluar dari bayang-bayang emosi negatif. Anissa berbicara dengan nada lembut dan penuh perhatian, namun tidak terlalu menekan, memberinya ruang untuk merenung sendiri. Rena menarik napas dalam-dalam sekali lagi. Perlahan, ia mulai merasa lebih terkendali. Ia menyadari bahwa menarik diri sejenak adalah keputusan tepat, memberi kesempatan untuk menilai situasi dengan kepala dingin. Namun di dalam, tekad kecil mulai tumbuh. Ia tidak akan membiarkan ketidakadilan atau ketidakpedulian Bara mengendalikan hidupnya. Ia harus menemukan cara untuk menghadapi masalah ini, menjaga harga diri, dan tetap memikirkan langkah-langkah selanjutnya secara bijak. Saat Rena menoleh ke balkon, melihat halaman dan dekorasi yang indah, ia menyadari bahwa di balik ketegangan dan kekacauan emosi ini, ada pelajaran yang muncul. Hari ini tidak hanya tentang tunangan atau Bara, ini tentang dirinya sendiri. Kemampuan untuk tetap tenang, menegakkan batasan, dan menjaga dirinya tetap utuh di tengah tekanan sosial dan konflik internal. Dan meski hatinya masih berat, Rena mulai berjalan kembali ke dalam rumah. Setiap langkahnya mantap, meski perlahan. Ia siap menghadapi sisa acara dengan kepala tegak,
menyadari bahwa perjalanan emosionalnya baru saja dimulai, dan setiap keputusan yang ia ambil hari ini akan membentuk arah hidupnya ke depan. Rena berdiri di sudut ruangan, menyesap teh hangat yang disuguhkan pelayan pesta. Matanya tak lepas dari Bara, yang kini duduk di kursi sofa bersama Sita. Mereka berbincang ringan, tertawa sesekali, tampak nyaman satu sama lain. Setiap gerakan Bara, senyum tipis, sentuhan ringan di lengan Sita, menimbulkan rasa sakit di dada Rena, namun ia menahan diri untuk tidak menunjukkan emosi itu di hadapan tamu. Rena menarik napas panjang dan menenangkan dirinya. Ia sadar bahwa menunjukkan kemarahan secara langsung mungkin hanya akan membuatnya kehilangan kendali. Jadi, ia memilih untuk mengamati, menganalisis, dan merancang langkah selanjutnya. Matanya mengikuti gerak-gerik Bara, mencoba memahami pola perilakunya. Ia tahu Bara percaya diri, cenderung egois, dan kadang manipulatif. Namun, Rena juga tahu bahwa Bara mudah tersentuh jika dipaksa menghadapi konsekuensi dari tindakannya sendiri. Sita tertawa kecil, menatap Bara dengan penuh perhatian. Rena menelan ludah, merasakan campuran antara cemburu dan rasa sakit hati yang tak bisa dihindari. Tetapi di balik rasa sakit itu, muncul keteguhan. Rena menyadari bahwa ia memiliki kekuatan untuk mengambil kendali atas situasi ini, bukan melalui amarah, tapi dengan strategi yang matang. Ia tidak akan membiarkan Bara atau siapapun meremehkannya. Rena mulai memperhatikan detail kecil. Cara Bara mencondongkan tubuhnya ke arah Sita, cara Sita menanggapi candaan Bara, bahkan cara mereka saling bertukar pandang. Semua itu memberi Rena informasi penting. Bara masih memiliki keterikatan emosional dengan masa lalunya, meskipun ia tidak mengakuinya secara terbuka. Namun, Rena juga menyadari bahwa Bara mudah tersinggung jika merasa sikapnya dipertanyakan. Dengan pemikiran itu, Rena mulai merancang strategi. Ia menyadari bahwa untuk membuat Bara sadar akan kesalahannya, ia perlu menunjukkan batasannya sendiri dengan jelas, tanpa kehilangan martabat. Ia harus bertindak dengan cara yang logis dan terukur, sehingga setiap tindakannya memiliki akibat yang jelas bagi Bara. Ini bukan soal balas dendam, ini soal harga diri. Soal memastikan bahwa Bara memahami bahwa ia tidak bisa mempermainkan perasaan Rena. Sambil menyesap teh, Rena memikirkan berbagai skenario. Jika ia menegaskan batasannya sekarang, ia mungkin akan menimbulkan ketegangan sementara, tapi itu akan memperkuat posisinya. Jika ia menunggu terlalu lama, Bara mungkin akan menganggap sikapnya lemah dan tetap bersikap acuh tak acuh. Jadi, setiap keputusan harus diperhitungkan dengan matang. Ia juga memperhatikan reaksi orang-orang di sekitarnya. Beberapa tamu terlihat mulai memperhatikan interaksi Bara dan Sita, sementara yang lain tampak tetap asyik dengan percakapan mereka sendiri. Rena menyadari bahwa ini juga memberi peluang. Orang lain bisa menjadi saksi tidak langsung, yang secara sosial akan menambah tekanan pada Bara. Tekanan sosial ini bisa menjadi alat Rena untuk memperkuat posisinya, tanpa harus bersikap agresif. Rena menegakkan punggungnya dan menarik napas dalam-dalam. Ia memutuskan untuk tidak bereaksi emosional di depan semua orang. Sebaliknya, ia akan bertindak dengan elegan dan tegas. Ia akan menunjukkan bahwa ia tetap mengendalikan diri, bahwa rasa sakit hatinya nyata, tapi ia tidak membiarkan emosi menguasainya. Setiap langkahnya akan dirancang untuk membuat Bara sadar bahwa tindakannya memiliki konsekuensi, dan bahwa Rena tidak bisa diperlakukan semaunya. Dalam hatinya, Rena mulai menyusun kata-kata yang akan ia gunakan nanti, jika situasi membutuhkan konfrontasi lagi. Tidak kasar, tidak menuntut, tetapi tegas dan penuh harga diri. Ia juga mulai merencanakan sikapnya untuk sisa pesta, menjaga jarak secara elegan, tetap sopan pada tamu, dan menggunakan observasi untuk memilih momen yang tepat bagi tindakan selanjutnya. Sementara itu, rasa sakit hati tetap hadir. Setiap tawa Sita, setiap tatapan Bara, masih menimbulkan gelombang emosional di dalam diri Rena. Tapi ia tidak membiarkan rasa itu menguasai. Sebaliknya, ia mengubah rasa sakit itu menjadi bahan bakar untuk strategi dan keputusan cerdas. Rena menyadari bahwa kekuatan sejati tidak datang dari kemarahan atau balas dendam, tapi dari kemampuan untuk tetap tenang, menilai situasi, dan bertindak dengan tepat. Rena menegakkan dagunya, matanya kembali menatap Bara.
Ia tahu bahwa momen ini hanyalah awal dari ujian kesabarannya. Setiap gerakan Bara dan Sita memberikan petunjuk tentang sifat mereka, dan Rena siap memanfaatkan informasi itu untuk memastikan bahwa keadilan dan harga dirinya tetap terjaga. Sambil menyesap teh terakhirnya, Rena tersenyum tipis, meski emosinya masih campur aduk. Ia telah mengambil langkah pertama menuju kendali atas situasi ini. Pengamatan yang cermat, pemahaman mendalam tentang sifat Bara, dan perencanaan strategi yang matang. Hari tunangan yang tampak sempurna bagi orang lain kini menjadi medan belajar dan penguatan bagi Rena. Sebuah kesempatan untuk menunjukkan bahwa ia bukan wanita yang bisa dipermainkan, dan bahwa ia akan memastikan Bara menyadari kesalahannya dengan caranya sendiri yang tegas, elegan, dan penuh harga diri. Rena menaruh cangkir teh, menatap Bara dan Sita sekali lagi sebelum menarik napas panjang. Ia tahu, langkah selanjutnya harus dihitung dengan hati-hati. Observasi ini baru permulaan. Dan dari sini, Rena mulai merancang strategi untuk memastikan bahwa setiap tindakan Bara memiliki konsekuensi yang jelas. Sebuah rencana yang akan membuatnya kuat, percaya diri, dan tak tergoyahkan dalam menghadapi siapapun, termasuk Bara sendiri. Rena duduk di sudut balkon, menatap ke halaman rumah yang dipenuhi dekorasi indah. Matanya mengikuti Bara dan Sita di ruang tamu. Mereka masih tampak nyaman dalam percakapan ringan, tertawa kecil sesekali. Namun, di balik semua itu, rasa sakit hati yang menumpuk kini telah berubah menjadi tekad yang tegas. Ia menyadari bahwa rasa sakit ini bukan untuk disimpan, melainkan untuk dijadikan bahan penguatan. Ia harus bertindak, bukan sekadar mengamati. Selama beberapa menit, Rena menutup mata dan menenangkan napasnya. Ia memikirkan semua yang terjadi, kehadiran Sita, ketidakpedulian Bara terhadap perasaannya, dan sikap santai Bara yang menantang. Semua itu mengingatkannya pada batasan yang harus ditegakkan dalam hidupnya. Rena tahu, jika ia terus membiarkan Bara bersikap seenaknya, harga dirinya akan terus tergerus. Ia membuka mata, menatap ke arah ruang tamu dengan pandangan tegas. Tidak, ini sudah cukup, gumamnya dalam hati. Aku harus menunjukkan batasanku. Aku harus membuatnya sadar bahwa aku bukan orang yang bisa diperlakukan seperti ini. Rena menyadari bahwa langkah pertama bukanlah konfrontasi emosional yang berlebihan, melainkan sikap tegas yang terukur. Ia mulai merencanakan strategi. Pertama, ia akan menjaga jarak dari Bara dan Sita, menunjukkan bahwa dirinya bisa berdiri sendiri. Kedua, ia akan menggunakan setiap interaksi dengan Bara untuk menegaskan harga diri dan batasannya, tanpa harus terjebak dalam amarah yang dapat merusak citranya di depan tamu. Ia menegakkan punggungnya, menarik napas dalam, lalu melangkah perlahan kembali ke dalam ruangan. Setiap langkahnya mantap, mengirim pesan diam kepada Bara bahwa ia tidak lemah dan tidak akan dipermainkan. Ia menyadari bahwa sikap tegas tidak harus keras atau kasar. Cukup dengan ketegasan, keyakinan, dan kontrol atas diri sendiri. Begitu masuk, Rena tersenyum sopan pada beberapa tamu yang menatapnya dengan penasaran. Senyum itu bukan hanya untuk menjaga wibawa, tapi juga untuk menegaskan bahwa dirinya masih mengendalikan situasi. Ia menyadari, kekuatan terbesar bukan berasal dari kata-kata marah, melainkan dari sikap yang konsisten dan elegan. Bara menatap Rena, sedikit terkejut melihat perubahan sikapnya. Senyum tipisnya masih ada, tapi kini ada sedikit kehati-hatian dalam pandangannya. Rena tahu, ia mulai memengaruhi psikologis Bara. Langkah sederhana seperti berjalan mantap dan menegakkan batas diri sudah mulai memberikan efek. Rena kemudian menghampiri beberapa kerabat dan teman yang sedang duduk. Ia berbicara dengan sopan, namun jelas, menjaga interaksi tetap hangat tapi penuh kontrol. Ia menyadari bahwa pengaruh sosial juga bisa menjadi alat untuk membuat Bara sadar. Jika ia bisa menunjukkan harga diri dan ketegasannya di hadapan orang lain, Bara akan mulai merasakan tekanan emosional yang logis dan natural akibat sikapnya sendiri. Di sela-sela percakapan ringan itu, Rena memperhatikan Bara dari sudut matanya. Bara mencoba menyapa beberapa tamu, tetapi kali ini gerakannya lebih hati-hati. Sita, yang duduk di dekatnya, tampak sedikit canggung. Rena tahu, meski Bara tidak mengakui sepenuhnya, kesadaran kecil mulai muncul. Dan dari sini, Rena menyadari bahwa tindakannya berhasil membuatnya memegang kontrol atas situasi.
Rena kemudian memilih untuk menghampiri Bara secara langsung. Ia menatap matanya, suaranya tenang tapi tegas. Bara, aku ingin kau mengerti sesuatu, ucapnya, memilih kata-kata dengan hati-hati. Aku tidak akan membiarkan diriku diperlakukan sepele. Aku menghormati hubungan kita, tapi aku juga menghormati diriku sendiri. Jika kau ingin tetap bersamaku, kau harus menghormati batasanku dan menghargai perasaanku. Bara terdiam, matanya menatap Rena, seolah menimbang kata-kata yang baru saja ia dengar. Senyum tipisnya menghilang, digantikan oleh ekspresi serius yang jarang terlihat. Ia mulai menyadari bahwa Rena bukan hanya sekadar gadis yang menuruti keinginannya. Rena adalah wanita yang tegas, cerdas, dan penuh integritas. Rena menarik napas panjang, merasakan kekuatan mengalir dari ketegasannya sendiri. Ia menyadari bahwa ini adalah titik perubahan, bukan hanya untuk hubungan mereka, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Setiap langkah yang ia ambil, setiap kata yang ia ucapkan, memiliki sebab akibat yang jelas. Bara mulai merasakan konsekuensi emosional dari tindakannya, dan Rena mulai menegaskan kontrol atas hidupnya. Setelah berbicara, Rena melangkah mundur perlahan, memberi ruang bagi Bara untuk merenung. Ia tidak terburu-buru untuk melihat reaksi langsung, karena ia tahu kekuatan sejati terletak pada kesabaran dan konsistensi. Ia kembali ke posisinya di dekat jendela, menatap ke halaman yang tertata rapi, sambil menegakkan punggung dan menarik napas dalam. Hari itu, Rena merasa bahwa dirinya telah berubah sedikit lebih kuat. Dari rasa sakit hati dan ketegangan awal, kini muncul keberanian untuk bertindak, ketegasan dalam bersikap, dan kemampuan untuk menegakkan batasan dengan cara yang logis dan terukur. Ia menyadari bahwa tindakannya bukan sekadar reaksi emosional, tetapi langkah strategis yang akan membentuk hubungan mereka ke depan. Dan meski Bara masih berada di sana, dengan Sita di dekatnya, Rena tahu satu hal pasti. Ia kini berdiri dengan kepala tegak, penuh kontrol, dan siap menghadapi setiap konsekuensi dari tindakannya. Keberanian ini, pikir Rena, adalah awal dari perjalanan panjang untuk memastikan bahwa harga diri dan perasaannya dihargai, tanpa kompromi. Rena menutup pintu balkon dengan perlahan, meninggalkan kebisingan pesta yang masih terdengar samar di dalam ruang utama. Ia duduk di kursi rotan tua, menatap ke arah taman yang diterangi lampu temaram. Bunga-bunga yang semula tampak indah kini seolah berbaur dengan rasa bingung dan campur aduk dalam hatinya. Suara tawa tamu, musik lembut, dan percakapan ringan mengalir jauh, meninggalkan ruang hening di sekitar Rena yang memberi kesempatan baginya untuk menelaah pikirannya sendiri. Detik-detik ini memberinya ruang untuk merenung. Selama beberapa jam terakhir, ia telah menghadapi ketegangan dengan Bara, menyaksikan interaksinya dengan Sita, dan mengambil keputusan tegas. Tetapi kini, jauh dari keramaian, Rena mulai menyadari bahwa tindakannya membawa konsekuensi yang lebih kompleks daripada yang ia bayangkan. Ia harus memikirkan, bukan hanya bagaimana membuat Bara sadar akan kesalahannya, tetapi juga tentang bagaimana tindakannya akan memengaruhi dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Rena menutup mata sejenak, membayangkan wajah Bara dan Sita. Ia merasakan campuran sakit hati, marah, dan sedikit lega karena berhasil menunjukkan ketegasan. Namun di sisi lain, rasa takut muncul. Apakah tindakannya akan membuat hubungan mereka semakin renggang atau justru menimbulkan konflik yang lebih besar? Ia menyadari bahwa keberanian bukan hanya soal bersikap tegas di depan Bara, tetapi juga memahami setiap dampak dari langkah yang diambil. Ia mulai menilai setiap pilihan yang ada. Jika ia terus menghadapi Bara secara langsung, konfrontasi mungkin akan memperjelas batasan dan harga dirinya, tetapi juga bisa menimbulkan pertengkaran di hadapan keluarga dan tamu. Jika ia menunggu dan mengambil jarak sementara, Bara mungkin mulai menyadari kesalahannya sendiri tanpa Rena harus menuntutnya. Namun, risiko menunggu adalah Bara tetap bersikap acuh tak acuh, dan Rena merasa itu bisa membuatnya kehilangan kendali atas situasi. Rena menarik napas panjang dan memandang tangan yang menutupi wajahnya sebentar. Ia sadar bahwa setiap keputusan yang diambil memiliki konsekuensi moral. Ia tidak ingin bersikap kejam atau balas dendam, tetapi ia juga tidak bisa membiarkan dirinya diperlakukan sepele. Dalam hatinya, ia mulai menyusun prinsip. Tindakannya harus adil, logis, dan mencerminkan harga diri,
bukan sekadar emosi sesaat. Sambil menyesap teh hangat yang dibawakan pelayan sebelumnya, Rena berpikir tentang peran Bara dalam hidupnya. Ia mencintai Bara, tetapi ia juga sadar bahwa cinta saja tidak cukup jika rasa hormat dan batasan tidak dijaga. Bara harus belajar menghargai perasaan dan pilihan Rena, dan itu hanya bisa terjadi jika Rena bertindak dengan tegas dan konsisten. Tidak ada tempat untuk kompromi ketika menyangkut martabat dan harga diri. Rena menundukkan kepala, memikirkan masa depan mereka. Ia menyadari bahwa tindakannya sekarang akan menjadi contoh bagaimana ia akan menavigasi hubungan ini ke depan. Apakah ia akan tetap bersikap pasif dan berharap Bara menyadari kesalahan sendiri? Ataukah ia harus mengambil langkah yang lebih berani dan terencana untuk menunjukkan batasan yang jelas? Pikiran ini menimbulkan dilema moral. Ia tidak ingin menyakiti Bara, tapi ia juga tidak ingin membiarkan dirinya disakiti. Mata Rena beralih menatap taman yang remang. Setiap detail kecil, lampu yang berkilau, bunga yang bergoyang tertiup angin, dan aroma bunga melati yang menenangkan, seolah memberi inspirasi untuk menghadapi situasi ini dengan kepala dingin. Ia mulai menyusun skenario dalam pikirannya. Bagaimana ia akan bertindak jika Bara tetap bersikap acuh tak acuh? Bagaimana ia akan menunjukkan harga diri tanpa menjadi agresif? Dan bagaimana ia bisa memastikan keputusannya selaras dengan prinsip moral yang ia pegang? Rena menyadari bahwa refleksi ini bukan sekadar soal hubungan dengan Bara, tetapi juga tentang dirinya sendiri. Ia harus memutuskan apakah ia akan membiarkan situasi ini memengaruhi emosinya secara negatif, ataukah ia akan mengubah rasa sakit menjadi kekuatan. Ia mulai merasakan keyakinan kecil tumbuh, bahwa setiap langkah yang diambil dengan logis dan terukur akan membantunya menjaga kendali dan membentuk masa depan sesuai keinginannya. Ia menutup mata sekali lagi dan membayangkan adegan-adegan yang mungkin terjadi. Ia bisa menghadapi Bara dengan tegas di hadapan keluarga, atau memilih mengambil jarak sementara dan membiarkan Bara merasakan konsekuensi sosial dari tindakannya sendiri. Kedua pilihan itu memiliki risiko dan manfaat masing-masing. Tetapi Rena sadar bahwa kuncinya adalah ketegasan, konsistensi, dan integritas. Beberapa menit berlalu, dan Rena mulai merasakan ketenangan yang lebih stabil. Tekadnya menguat, ia akan bertindak, bukan secara emosional, tetapi dengan strategi dan prinsip moral yang jelas. Ia akan memastikan bahwa Bara menyadari kesalahannya, tetapi dengan cara yang memperkuat harga diri dan integritasnya sendiri. Rena menegakkan punggungnya, menarik napas dalam-dalam, dan membuka mata. Ia tahu bahwa momen ini adalah titik balik penting. Dari rasa sakit hati dan kebingungan, kini muncul keyakinan dan keberanian untuk menghadapi Bara dengan sikap tegas dan rencana yang matang. Ia meninggalkan balkon perlahan, kembali ke pesta dengan kepala tegak, siap menilai langkah selanjutnya dan memastikan setiap tindakannya konsisten dengan prinsip dan harga dirinya. Hari itu, di antara keramaian dan tawa tamu, Rena menemukan ruang untuk refleksi, pertimbangan moral, dan perencanaan strategis. Ia sadar, perjalanan emosional dan keputusan yang diambil hari ini akan menentukan arah hidupnya, bukan hanya dengan Bara, tetapi juga dengan siapapun yang menghargai atau tidak menghargai dirinya. Dengan langkah mantap, ia kembali ke tengah keramaian, membawa tekad yang lebih kuat daripada sebelumnya, tegas, berani, dan siap menghadapi setiap konsekuensi. Rena duduk di sudut ruang tamu, memerhatikan tamu yang lalu lalang sambil menenangkan napasnya. Ia baru saja kembali dari balkon, di mana refleksi dan pertimbangan mendalam memberinya keteguhan. Namun, rasa tegang belum sepenuhnya hilang. Ia tahu, Bara belum berhenti mencoba memengaruhi emosinya. Ia bisa merasakannya, tatapan penuh perhatian dan senyum tipis yang menandakan niatnya untuk mendekat. Tak lama kemudian, Bara melangkah ke dekat Rena. Ia tersenyum tipis, mencoba menampilkan sikap santai, seolah semua ketegangan bisa diabaikan. "Rena, kita perlu bicara," katanya, suaranya lembut tapi meyakinkan. Nada itu tampak persuasif, tapi Rena tahu ia harus tetap waspada. Ia menatap Bara dengan mata tajam, sikapnya tenang tapi tegas. "Apa yang ingin kau bicarakan, Bara?" Rena bertanya, nada suaranya stabil, tidak terbawa emosi. Ia menegaskan batasannya dari awal. Ia siap mendengar, tapi bukan berarti akan menerima begitu saja.
Bara duduk di kursi di depannya, mencondongkan badan sedikit ke arah Rena, mencoba menghadirkan suasana intim. Aku tahu kau marah tadi, katanya, menahan nada sinis yang kadang muncul saat ia menantang. Tapi aku ingin kau mengerti, aku tidak bermaksud menyakitimu. Aku hanya ingin semuanya tetap normal, tanpa drama. Aku ingin kau tetap di sini, bersamaku. Rena menarik napas panjang. Setiap kata Bara dipilih dengan hati-hati untuk membujuknya. Tetapi Rena tidak tergoda. Ia menegaskan, dalam hati dan sikapnya, bahwa ia tidak akan menyerah pada manipulasi emosional. Bara, katanya pelan namun tegas, normal bagi siapa? Normal bagimu yang membawa mantan ketunangan kita? Atau normal bagiku yang harus menahan perasaan sakit dan malu di depan keluarga dan teman? Bara mengerutkan alis sedikit, tampak tidak puas dengan jawaban itu. Ia mencoba mengganti nada, lebih lembut dan memikat. Rena, aku mencintaimu. Aku tahu aku salah karena membawanya tadi. Tapi kau harus percaya aku tidak lagi memiliki perasaan padanya. Aku ingin kita tetap bersama, tanpa ada yang mengganggu hubungan kita. Rena menahan napas, menimbang kata-kata itu. Ia bisa merasakan tekanan psikologis yang Bara ciptakan, cara bicara yang menenangkan, tatapan yang menantang, dan gestur yang tampak rendah hati. Tetapi Rena tahu, kata-kata manis itu tidak bisa menutupi kenyataan. Bara mengabaikan perasaan dan batasannya di awal. Dengan tegas, ia menatap Bara, suara dan ekspresinya serentak menegaskan posisi. Aku menghargai ucapanmu, Bara. Rena memulai, tapi aku tidak bisa mengabaikan apa yang terjadi. Cinta saja tidak cukup jika rasa hormat tidak ada. Aku ingin bersama seseorang yang bisa menghargai perasaanku, menghormati batasanku, dan tidak membuatku merasa seperti pilihan kedua. Saat ini, kau belum membuktikannya. Bara tersenyum tipis, tetapi ada sedikit ketegangan di matanya. Ia mencoba pendekatan lain, mengubah taktik persuasifnya menjadi lebih strategis. Rena, pikirkan tentang semua yang sudah kita lalui bersama. Semua kenangan, semua janji. Bukankah itu berarti sesuatu? Bukankah hubungan kita lebih penting daripada kejadian 1 jam tadi? Rena menggeleng pelan, menahan rasa sakit hati yang ingin muncul lagi. Ia sadar, Bara sedang mencoba menggeser fokusnya dari perilaku yang menyakitkan ke nostalgia yang nyaman. Tapi Rena tidak akan jatuh ke dalam jebakan itu. Kenangan itu berarti, jawabnya, suaranya tegas, tapi kenangan tidak bisa menutupi perilaku yang membuatku merasa tidak dihargai. Aku harus memikirkan diriku sendiri. Bara, aku tidak bisa terus mengalah hanya karena kita punya sejarah. Bara tampak sedikit frustrasi, namun tetap mencoba menahan diri. Ia melangkah lebih dekat, mencondongkan tubuh dengan penuh perhatian, mencoba menghadirkan rasa empati yang manipulatif. Rena, jangan biarkan satu kesalahan merusak semuanya. Aku hanya ingin kau tetap percaya padaku. Kita bisa perbaiki ini, aku janji. Aku akan berubah. Rena menarik napas panjang dan menegakkan punggungnya. Saat ini bukan saatnya untuk ragu. Ia tahu bahwa Bara sedang menguji batasnya, mencoba memanfaatkan kelemahannya. Ia menatap tajam, matanya menunjukkan ketegasan yang tak tergoyahkan. Bara, aku menghargai niatmu, tapi ini bukan soal janji atau kata-kata manis. Aku butuh tindakan nyata, bukan sekadar pembenaran. Dan saat ini, aku tidak melihat alasan untuk percaya lagi. Aku tegas menolak untuk dibujuk begitu saja. Aku tidak akan mengalah pada sikapmu yang tidak menghormati perasaanku. Hening sejenak mengisi ruang antara mereka. Bara menatap Rena, senyum tipisnya lenyap sepenuhnya, digantikan ekspresi serius yang jarang ia tunjukkan. Rena merasakan kemenangan kecil dalam pertarungan psikologis ini. Ia berhasil mempertahankan posisi, menegaskan batasannya, dan menunjukkan bahwa ia mampu menahan bujukan Bara tanpa kehilangan kendali. Rena menarik napas panjang, menatap sekeliling. Beberapa tamu tampak memperhatikan interaksi ini, namun Rena tetap tenang, menjaga wibawa dan sikapnya. Ia sadar, kemenangan ini bukan sekadar soal Bara, tetapi tentang dirinya sendiri. Kemampuan untuk menahan tekanan psikologis, mempertahankan harga diri, dan bertindak dengan ketegasan serta integritas. Dengan kepala tegak, Rena beralih dari Bara dan berjalan perlahan ke sisi ruangan lain. Setiap langkahnya mantap,
seolah memberi pesan diam bahwa ia bukan wanita yang bisa dipermainkan. Bara tetap di tempatnya, diam, mungkin mulai merenungkan kata-kata Rena. Dan bagi Rena, hari itu adalah bukti bahwa ketegasan dan keberanian dalam menghadapi manipulasi psikologis adalah kunci untuk mempertahankan harga diri, bahkan di tengah godaan bujukan dan tekanan emosional. Rena berdiri di tengah ruang tamu, di antara keramaian tamu yang masih sibuk berbincang. Namun, kali ini ia tidak menunduk, tidak tersenyum sembari menahan diri. Ia menarik napas dalam-dalam dan menatap wajah-wajah keluarga dan teman-temannya. Pandangan mereka tertuju padanya. Beberapa tampak penasaran, beberapa sedikit khawatir, tetapi semua menunggu apa yang akan dikatakan Rena. Hening sejenak. Rena merasakan detak jantungnya semakin cepat, namun kali ini bukan karena takut, melainkan karena tekad yang menguat. Ia tahu, momen ini penting, bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk Bara, agar ia menyadari kesalahan yang telah diperbuat dan menghargai batasan serta perasaan Rena. Semua orang, aku ingin bicara sebentar. Rena memulai, suaranya jelas dan tegas. Suasana sedikit hening, semua mata tertuju padanya. Ia menoleh sebentar ke arah Bara, yang kini berdiri di dekat meja utama, menatapnya dengan ekspresi campur aduk, kaget, penasaran, dan sedikit cemas. Bara, Rena melanjutkan, suaranya tetap tenang. Aku tahu kita memiliki sejarah yang panjang dan aku mencintaimu. Tapi aku juga tahu bahwa mencintai seseorang bukan berarti kita bisa mengabaikan perasaan atau batasannya. Ia menarik napas dalam-dalam, menahan gemetar yang ingin muncul. Hari ini, aku merasa sakit hati. Aku merasa dihina dan tidak dihargai ketika kau membawa Sita, mantan pacarmu, ke tunangan kita. Beberapa tamu menatap tajam, merasakan ketegangan yang muncul dari pengakuan Rena. Ada yang mulai saling bertukar pandang, menyadari bahwa ini bukan sekadar drama kecil, tapi konflik yang nyata dan serius. Rena mengangkat dagunya, menegaskan ketegasan dalam kata-katanya. Aku berdiri di sini bukan untuk menyalahkan atau menjelekkanmu, Bara. Aku berdiri di sini untuk mengatakan bahwa perasaan dan harga diriku juga penting. Aku tidak akan menoleransi sikap yang membuatku merasa tersisih atau dipermainkan. Bara menunduk sebentar, wajahnya menampakkan sedikit penyesalan. Ia menyadari bahwa perilakunya tidak hanya menyakiti Rena, tetapi juga menimbulkan ketegangan di depan keluarga dan teman-teman mereka. Suasana menjadi lebih serius, bahkan Sita tampak canggung, menunduk sedikit di kursinya, menyadari bahwa kehadirannya telah menjadi pusat konflik. Rena menatap ke sekeliling, matanya bertemu dengan ibu dan ayahnya. Mereka mengangguk pelan, memberi isyarat dukungan. Teman-temannya juga tampak memberi perhatian, tetapi tidak mengintervensi, membiarkan Rena menyampaikan perasaannya secara utuh. Ini memberinya keberanian tambahan. Bara, Rena melanjutkan, suaranya sedikit meninggi untuk menegaskan pentingnya kata-katanya. Aku ingin kita membangun hubungan yang sehat. Aku ingin kita saling menghargai, saling memahami, dan tidak ada yang menyakiti satu sama lain karena ego atau masa lalu. Aku butuh bukti, bukan janji. Aku butuh tindakan nyata yang menunjukkan bahwa kau bisa menghargai aku. Bara menghela napas panjang, matanya menatap Rena penuh perhatian. Suara tegasnya yang biasanya santai kini berubah menjadi serius, dan untuk pertama kalinya, Rena melihat kerutan di dahinya, tanda bahwa ia benar-benar mulai merenungkan kata-kata Rena. Tidak ada lagi senyum tipis atau gestur santai, hanya perhatian penuh pada apa yang dikatakan Rena. Rena menurunkan pandangannya sebentar, menenangkan diri, lalu melanjutkan. Aku tidak ingin perasaan ini tetap tersembunyi. Aku tidak ingin membiarkan ketidaknyamanan ini tumbuh menjadi kebencian atau kesalahpahaman yang lebih besar. Aku ingin kita menghadapi masalah ini secara terbuka. Aku ingin kau tahu betapa seriusnya aku tentang perasaan dan harga diriku. Suasana ruang tamu hening beberapa saat. Bara menunduk, menekan bibirnya, mencoba meresapi kata-kata Rena. Sita diam, terlihat sedikit malu dan canggung, memahami bahwa ia telah hadir pada momen yang bukan untuknya. Tamu yang menyaksikan mulai menyadari bahwa Rena tidak sekadar marah, tapi sedang menetapkan batasan yang jelas, tegas, elegan, dan dengan harga diri yang utuh. Rena, aku, Bara memulai, suaranya sedikit bergetar,
nada yang jarang terdengar darinya. Ia menunduk, menatap tangan Rena sebentar sebelum mengangkat wajahnya kembali. Aku salah, aku benar-benar salah. Aku tidak pernah berpikir akan menyakitimu seperti ini. Aku tidak bisa meminta maaf cukup, tapi aku ingin kau tahu aku akan memperbaikinya. Rena mengangguk perlahan, mendengarkan setiap kata, namun tetap tegas. Ia tahu bahwa kata-kata itu penting, tetapi ia juga tahu bahwa tindakan nyata yang akan datang nanti yang akan menentukan segalanya. Aku mendengar ucapanmu, Bara. Tapi kata-kata saja tidak cukup. Aku ingin melihat tindakanmu. Jawabnya, suaranya mantap. Bara menunduk kembali, kini benar-benar merenungkan perkataan Rena. Ada kesadaran di matanya, bahwa sikapnya selama ini telah menyakiti bukan hanya Rena, tetapi juga menimbulkan tekanan sosial di hadapan keluarga dan teman. Ia mulai menyadari bahwa harga diri Rena tidak bisa diabaikan, dan bahwa cinta saja tidak cukup tanpa rasa hormat. Rena tersenyum tipis, menahan rasa lega yang mulai muncul. Ia tahu, ini adalah langkah pertama menuju perubahan. Konflik belum sepenuhnya selesai, tetapi membuka perasaan secara terbuka telah menciptakan ruang bagi Bara untuk menyadari kesalahannya dan bagi Rena untuk menunjukkan keberanian serta ketegasan dirinya. Dengan kepala tegak, Rena menarik napas panjang. Hari itu, di hadapan keluarga dan teman, ia telah menegaskan harga diri, menetapkan batasan, dan memulai perjalanan untuk memastikan hubungan yang sehat dan saling menghargai. Dan untuk pertama kalinya sejak kejadian Sita hadir, Rena merasakan kontrol atas perasaannya sendiri. Sebuah kemenangan kecil, tapi penting, dalam perjalanan panjang yang masih menanti. Rena berdiri di ruang tamu, matanya menatap sekeliling tamu yang mulai memperhatikan ketegangan yang muncul di antara dirinya dan Bara. Hatinya berdebar, bukan karena takut, tetapi karena tekadnya yang telah bulat. Ia tahu bahwa keputusan ini akan mengejutkan banyak orang, termasuk Bara, tapi ia tidak bisa lagi membiarkan dirinya diperlakukan seenaknya. Dengan suara mantap, Rena mulai berbicara, menyampaikan keputusan yang telah ia pertimbangkan matang-matang. Bara, aku sudah memikirkan semuanya dengan sangat serius, katanya, menahan getaran emosional di suaranya. Aku menyadari bahwa cinta saja tidak cukup jika rasa hormat dan kepercayaan tidak ada. Aku harus memilih untuk bahagia, dan itu berarti mengambil langkah yang tegas untuk masa depanku sendiri. Bara menatapnya dengan mata terbuka lebar, tidak menyangka Rena akan berkata demikian. Apa maksudmu? Suaranya bergetar, nada yang jarang terdengar, menunjukkan kaget dan ketidakpercayaan. Rena menegaskan pandangannya, tanpa ragu. Aku memutuskan untuk menikah dengan pria lain, seseorang yang benar-benar menghargai aku, yang bisa memberikan rasa aman, respek, dan cinta tulus, bukan sekadar janji atau kata-kata manis. Kata-kata itu mengguncang Bara. Ia menelan ludah, merasa dunia di sekitarnya berputar seketika. Ekspresi wajahnya berubah dari kaget menjadi emosional, kecewa, marah, dan sedikit putus asa. Ia tidak pernah membayangkan bahwa Rena akan mengambil langkah sejauh ini. Selama ini, ia selalu menganggap bahwa Rena akan menoleransi sikapnya, atau setidaknya memberinya kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. Rena, tunggu. Bara mencoba mendekat, suaranya meningkat, namun masih ada nada panik di dalamnya. Kau tidak bisa, ini terlalu drastis. Aku bisa berubah, aku janji. Jangan lakukan ini sekarang. Rena menahan langkahnya, menatap Bara dengan mata tegas dan penuh keyakinan. Ia menurunkan sedikit nada suaranya, membuat setiap kata terdengar mantap dan final. Bara, ini bukan keputusan yang tiba-tiba. Aku sudah memikirkan ini sejak awal tunangan kita, terutama setelah kejadian hari itu. Aku sudah menunggu dan memberi kesempatan, tapi aku melihat bahwa perubahan tidak cukup nyata. Aku harus bertindak untuk diriku sendiri. Aku memilih kebahagiaan dan harga diriku, bukan drama atau ketidakpastian. Suasana di sekeliling mereka menjadi hening. Beberapa kerabat dan teman menatap terkejut, mulai menyadari bahwa pengumuman Rena bukan sekadar kata-kata emosional, tapi keputusan yang serius dan final. Mata Bara berkaca-kaca, menahan perasaan campur aduk, kesal, terluka, dan terpukul karena realitas yang dihadapinya sekarang begitu jelas. Ia telah kehilangan Rena, bukan karena ia tidak dicintai,
tetapi karena ia tidak menghargai dan menghormati perasaan wanita yang ia cintai. Rena menarik napas dalam-dalam, menenangkan dirinya. Ia tahu bahwa pengumuman ini akan menimbulkan reaksi sosial, tetapi ia siap menanggung konsekuensinya. Ia menatap sekeliling tamu dan melanjutkan. Aku ingin semua orang tahu bahwa keputusan ini diambil dengan pertimbangan matang. Ini tentang martabat, kepercayaan, dan rasa hormat yang harus ada dalam hubungan. Aku berharap keputusan ini menjadi pelajaran bahwa cinta tanpa menghargai perasaan pasangan tidak cukup untuk membangun masa depan bersama. Bara menunduk, wajahnya memerah, menahan emosi yang sulit ia ungkapkan. Ia ingin membantah, ingin memohon, ingin mengubah keputusan Rena, tapi kata-kata itu terasa sia-sia di hadapan ketegasan Rena. Ia baru menyadari bahwa sikap santainya selama ini, termasuk membawa Sita ke tunangan, telah menimbulkan keretakan yang tidak bisa diperbaiki hanya dengan janji atau kata-kata. Rena melangkah perlahan ke arah keluarganya, memberikan senyum sopan tapi penuh keyakinan. Ia ingin menunjukkan bahwa keputusannya bukanlah tindakan impulsif, tapi keputusan yang logis dan matang. Ibu dan ayahnya menatap bangga, memahami bahwa putri mereka telah menunjukkan keberanian, ketegasan, dan kemampuan untuk menetapkan batas dalam hidupnya. Teman-temannya juga terlihat kagum dan mendukung, meski beberapa masih sedikit terkejut dengan pengumuman itu. Sementara itu, Bara tetap di tempatnya, terpaku dan merenung. Ia mulai memahami bahwa kehilangan Rena bukan hanya soal cinta yang hilang, tapi juga kehilangan seseorang yang tegas, mandiri, dan memiliki harga diri yang tinggi. Emosinya terpukul karena baru sekarang ia sadar bahwa tindakan dan sikapnya selama ini telah merusak kepercayaan yang begitu penting. Rena menatap Bara sekali lagi, menegaskan keputusan terakhirnya. Bara, aku berharap kau bisa belajar dari ini. Aku tidak ingin menyakiti hatimu, tapi aku juga tidak bisa membiarkan diriku diperlakukan sewenang-wenang. Keputusan ini adalah langkahku untuk masa depan yang lebih baik. Aku memilih pria yang bisa menghargai aku, dan itu bukan kau. Bara menunduk, suaranya pelan, hampir tak terdengar. Rena, aku salah, aku benar-benar salah. Ia tampak terpukul, tapi kata-kata itu tidak lagi bisa mengubah keputusan Rena. Ia baru merasakan akibat nyata dari tindakan dan sikapnya. Rena menegakkan dagunya, menarik napas panjang, dan mengembalikan pandangannya ke sekeliling ruangan. Ia tahu bahwa keputusan ini menimbulkan gelombang sosial, kejutan, komentar, dan perhatian dari semua yang hadir. Tapi ia juga tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menjaga harga diri dan masa depannya. Hari itu, di tengah pesta yang seharusnya bahagia, Rena menunjukkan keberanian dan ketegasan yang luar biasa. Ia mengambil kendali atas hidupnya sendiri, membuat keputusan tegas yang mengejutkan Bara, sekaligus memberi pelajaran penting tentang rasa hormat, batasan, dan harga diri. Dan bagi Rena, ini bukan sekadar kemenangan atas Bara, tapi kemenangan atas dirinya sendiri. Keberanian untuk memilih kebahagiaan, integritas, dan masa depan yang lebih baik. Rena berdiri di ruang keluarga, dikelilingi oleh kerabat yang sibuk membantu menyiapkan dokumen dan dekorasi untuk pernikahan barunya. Udara dipenuhi aroma bunga melati dan tawa ringan keluarga yang tampak bahagia. Perasaan Rena kali ini berbeda. Ia tidak lagi dihantui kecemasan atau rasa sakit hati, melainkan campuran kegembiraan, harapan, dan keteguhan. Ia menatap calon suaminya, Arga, yang tengah memeriksa rangkaian bunga dan memastikan semuanya tertata rapi. Arga tersenyum, menatap Rena dengan penuh perhatian, namun tanpa kesan menggurui atau dominan. Ada kehangatan dan rasa aman yang Rena rasakan, sesuatu yang sebelumnya ia rindukan namun tidak pernah ia dapatkan dari Bara. Ia menyadari perbedaan mendasar antara Bara dan Arga. Sikap menghargai dan perhatian tulus yang dimiliki Arga membuatnya semakin yakin dengan keputusan yang telah diambil. Ibu Rena menepuk bahunya lembut. Rena, kamu terlihat bahagia. Aku bangga melihatmu tegas dan memilih yang terbaik untuk dirimu, ucapnya dengan senyum hangat. Rena tersenyum, merasa didukung sepenuhnya oleh keluarganya. Keputusan tegasnya untuk meninggalkan Bara kini membuahkan hasil. Hidupnya terasa lebih tenang, lebih teratur, dan lebih penuh pengharapan. Di sisi lain,
Rena juga memperhatikan Bara yang datang secara diam-diam untuk melihat persiapan pesta. Ia berdiri di pintu jauh, terlihat canggung, matanya berkilat menahan rasa penyesalan. Rena bisa merasakan bahwa Bara mulai menyadari konsekuensi dari tindakannya sendiri. Bagaimana ketidakpeduliannya telah membuat Rena mengambil langkah tegas yang tidak bisa ia hentikan lagi. Meski ia masih merasa sedikit terganggu dengan kehadiran Bara, Rena menahan diri untuk tidak bereaksi emosional. Ia tahu bahwa fokusnya sekarang adalah persiapan pernikahan dan masa depannya sendiri. Rena mulai berinteraksi dengan para tamu dan panitia persiapan pernikahan. Ia memeriksa setiap detail, undangan, rangkaian bunga, hingga pemilihan menu. Arga berada di sampingnya, menawarkan saran dan dukungan, tetapi selalu menghormati keputusan Rena. Perbedaan ini membuat Rena merasa aman dan dihargai, serta semakin meneguhkan keyakinannya bahwa ia telah memilih dengan benar. Rena, apakah kamu ingin menambahkan warna baru untuk dekorasi meja tamu? Tanya Arga dengan suara lembut. Rena tersenyum dan menjawab, aku pikir warna putih dan pastel sudah cukup elegan. Aku ingin suasana tetap hangat tapi sederhana. Mereka berdiskusi ringan, penuh kolaborasi, tanpa tekanan atau ego. Sementara itu, Bara berdiri beberapa langkah di belakang, matanya tidak lepas dari interaksi Rena dan Arga. Ia menyadari bahwa Rena kini tampak lebih kuat, lebih percaya diri, dan lebih bahagia dibandingkan sebelumnya. Setiap senyum yang Rena tunjukkan pada Arga seolah menampar realitas yang harus diterimanya. Ia telah kehilangan kesempatan untuk menghargai wanita yang dicintainya. Bara menunduk, menyesal, dan menyadari bahwa sikapnya selama ini terlalu egois dan sembrono. Rena menyadari tatapan Bara, namun ia menegakkan punggung dan menarik napas panjang. Ia tidak ingin reaksi Bara mengganggu fokusnya. Ia memutuskan untuk tetap menjaga sikap profesional dan sopan, memastikan bahwa energi positif persiapan pernikahannya tidak terganggu. Ketenangannya menjadi contoh bagi keluarga dan teman-teman, yang tampak lebih percaya diri dan termotivasi dalam menyelesaikan setiap detail persiapan. Beberapa saat kemudian, Rena meninjau susunan kursi tamu. Ia berbicara dengan panitia dan memberikan saran, memastikan semua tamu merasa nyaman dan tidak ada yang terabaikan. Arga berdiri di sampingnya, sesekali menepuk tangannya dengan hangat sebagai bentuk dukungan. Kamu luar biasa, Rena. Semua ini akan berjalan sempurna karena kita menyiapkannya bersama, kata Arga. Rena tersenyum, merasakan kenyamanan dan kepastian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Di sisi lain, Bara masih memperhatikan dari jauh. Ia melihat bagaimana Rena berinteraksi dengan Arga dan keluarganya, tertawa ringan, mengambil keputusan dengan tegas, dan tetap sopan meski berada di tengah tekanan sosial. Setiap gerakan Rena seolah menegaskan bahwa ia telah melangkah maju, dan bahwa Bara sudah tidak lagi memegang kendali atas kehidupannya. Perasaan kecewa dan penyesalan semakin mendalam di dada Bara, membuatnya menunduk dan meninggalkan area persiapan sebelum terlalu terlihat. Rena, tanpa menoleh ke belakang, melanjutkan pekerjaannya. Ia menyadari bahwa keberadaan Bara di sana hanya menjadi pengingat akan keputusan tegasnya, bahwa ia telah memilih masa depan yang lebih baik, dihargai, dan dicintai dengan tulus. Keputusan itu bukan tentang membalas dendam atau membuat Bara menyesal, tetapi tentang memastikan dirinya sendiri tidak lagi terjebak dalam hubungan yang menyakitkan. Hari itu, selama persiapan pernikahan, Rena merasakan perbedaan yang signifikan antara masa lalunya dengan Bara dan masa depannya bersama Arga. Tidak ada drama, tidak ada ketidakpastian, hanya ketenangan, rasa hormat, dan perasaan aman. Setiap langkah persiapan yang dilakukan Rena semakin menegaskan bahwa keputusan untuk meninggalkan Bara adalah langkah tepat, sekaligus mempersiapkannya untuk hari pernikahan yang akan datang dengan penuh keyakinan. Dan di tengah tawa, aroma bunga, dan aktivitas persiapan, Rena tersenyum tipis. Ia sadar, meski Bara menyesal dan menyadari kesalahannya, ia tidak lagi menjadi pusat kehidupannya. Keputusan untuk memilih pria lain yang lebih menghargai dirinya telah membebaskannya, memberi energi baru, dan menegaskan harga diri yang tak tergoyahkan. Hari itu, Rena merasa bahwa ia benar-benar melangkah menuju babak baru yang penuh kebahagiaan dan ketegasan. Pagi itu, aula pernikahan dipenuhi cahaya lembut yang menembus jendela besar, menciptakan suasana hangat dan sakral.
Aroma bunga melati dan mawar mengisi udara, berpadu dengan suara lembut musik pengiring yang mengalun dari sudut ruangan. Rena berdiri dengan gaun pengantin putih yang elegan, menatap ke arah altar dengan kepala tegak, meski jantungnya berdetak cepat. Di sisinya, Arga tampak rapi dan tenang. Senyum hangatnya menenangkan Rena, memberi rasa aman yang selama ini ia dambakan. Arga menepuk tangan Rena lembut, seolah berkata, "Kita siap menghadapi semuanya bersama." Rena membalas senyumnya dengan keyakinan. Hari ini bukan sekadar momen formalitas, tetapi puncak dari semua keteguhan dan keputusan yang telah ia ambil. Sebuah klimaks emosional yang menegaskan bahwa ia memilih harga diri dan kebahagiaan. Di sisi belakang, Bara berdiri dengan rapi, namun matanya terlihat berat dan sendu. Ia hadir atas undangan keluarga, tetapi tidak berani mendekat. Tatapan Bara mengikuti Rena dengan rasa sesal yang dalam. Setiap gerak dan senyum Rena kini terasa seperti cerminan dari apa yang telah hilang darinya. Ia menahan diri untuk tidak mengganggu jalannya acara, menyadari bahwa waktunya untuk memperbaiki segalanya telah lewat. Sekarang, yang bisa ia lakukan hanyalah menyaksikan dari kejauhan. Rena menoleh ke arah keluarga dan teman-teman yang hadir, memastikan bahwa semua merasa nyaman. Ia menatap ibu dan ayahnya, yang tersenyum bangga. Pandangan itu memberi kekuatan tambahan. Ia menarik napas panjang, menenangkan diri, dan fokus pada Arga, pria yang kini menjadi pusat kepercayaannya. Ia sadar bahwa ikatan yang akan dibentuk hari ini bukan hanya tentang cinta, tetapi juga tentang rasa hormat, tanggung jawab, dan komitmen yang nyata. Prosesi ijab kabul dimulai. Penghulu berdiri di depan Rena dan Arga, menyampaikan doa dan tata cara dengan suara yang tenang namun sakral. Rena menundukkan kepala sejenak, menenangkan pikirannya, lalu menatap Arga. Ia merasakan getaran yang berbeda dari setiap acara sebelumnya, getaran ketenangan dan kepastian, bukan ketegangan atau kecemasan. Saat penghulu mengucapkan kata-kata sakral untuk ijab, Rena dengan mantap mengangkat tangan dan membalas sesuai prosedur. "Aku terima nikahnya kamu, dengan mas kawin dan semua syarat yang telah disebutkan. Mulai hari ini aku menjadi istrimu, dengan ridha Allah," ucapnya dengan suara tegas namun lembut. Arga membalas dengan sama tegas, menahan senyum bahagia. "Aku terima nikahnya kamu, Rena, dengan mas kawin yang telah disebutkan. Mulai hari ini aku menjadi suamimu, dengan ridha Allah." Sejenak, ruang itu hening, hanya diisi suara lembut doa dan desahan kagum para tamu. Dalam momen itu, Rena merasa bahwa seluruh perjalanan emosionalnya, dari sakit hati, ketegangan, pengamatan terhadap Bara, hingga keberanian mengambil keputusan, telah membuahkan hasil. Ia telah membuktikan pada diri sendiri bahwa ia mampu menegakkan harga diri, menentukan arah hidup, dan memilih pasangan yang benar-benar menghargai dan mencintainya. Bara tetap diam di belakang, menahan napas dan perasaan yang campur aduk. Ia menyesal tanpa bisa mengubah kenyataan, menyadari bahwa kepergian Rena dari hidupnya bukan karena ia tidak dicintai, tetapi karena ia tidak menghargai dan menghormati perasaan wanita yang dicintainya. Sesekali, ia menunduk, menutup wajah dengan tangan sebentar, menahan rasa sesal yang tidak bisa ia ungkapkan. Setelah ijab kabul selesai, Rena dan Arga saling memandang, tersenyum, dan menepuk tangan satu sama lain. Senyum itu penuh makna, bukan sekadar simbol kebahagiaan, tetapi juga simbol kemenangan Rena atas perjalanan emosional yang panjang. Ia telah menegaskan posisinya, mengatasi konflik internal, dan melangkah ke babak baru hidupnya. Keluarga dan teman-teman bertepuk tangan hangat, beberapa meneteskan air mata bahagia. Mereka menyaksikan bukan hanya pernikahan, tetapi juga transformasi Rena, dari wanita yang terluka dan bimbang menjadi sosok yang tegas, berani, dan penuh percaya diri. Suasana dipenuhi energi positif, kontras dengan ketegangan yang terjadi sebelumnya saat Bara hadir di tunangan. Bara tetap berada di tempatnya, menahan diri untuk tidak mendekat. Ia menyadari, meskipun hatinya ingin meminta maaf, bahkan mungkin membujuk Rena, saat ini bukanlah waktunya. Ia harus menerima konsekuensi dari tindakannya sendiri. Perasaan bersalah dan penyesalan kini menjadi teman diamnya, sementara Rena melangkah maju dengan keyakinan yang tidak tergoyahkan. Rena merasakan tangan Arga menggenggam tangannya, memberi rasa nyaman dan aman.
Ia menundukkan kepala sejenak, memohon doa dalam hati agar pernikahan ini berjalan lancar dan menjadi awal kebahagiaan yang tulus. Di matanya, Bara tetap hadir dalam bayangan, tetapi kini tidak lagi menjadi pusat emosinya. Hari itu, ijab kabul bukan sekadar ritual, tetapi simbol akhir dari perjalanan panjang, konflik emosional, pengambilan keputusan tegas, dan kemenangan Rena atas ketidakpastian dan perlakuan yang menyakitkan. Ia melangkah menuju kehidupan baru dengan kepala tegak, penuh harga diri, dan keyakinan bahwa cinta sejati datang dari rasa hormat dan penghargaan, bukan sekadar kata-kata manis atau janji kosong. Ketika prosesi selesai, Rena menatap Arga sekali lagi, tersenyum, dan menghirup napas panjang. Ia merasa bebas, bahagia, dan penuh harapan. Bara, meski hadir dalam diam, hanya bisa menyaksikan. Wanita yang pernah ia abaikan kini menjadi sosok yang tegas, bahagia, dan tak tergoyahkan. Dan bagi Rena, ini adalah kemenangan terbesar, bukan atas Bara, tetapi atas dirinya sendiri. Setelah prosesi ijab kabul selesai, aula pernikahan tetap ramai dengan keramaian tamu. Suasana kini lebih hangat dan penuh energi positif, berbeda jauh dari ketegangan tunangan sebelumnya. Rena duduk di samping Arga, tersenyum sopan kepada setiap tamu yang mendekat untuk memberi ucapan selamat. Namun, pandangannya juga tidak bisa lepas dari berbagai reaksi yang terjadi di sekelilingnya. Keluarga Rena menatap putri mereka dengan rasa bangga yang tak terbendung. Ibu Rena menepuk bahu putrinya lembut, sambil berkata, "Rena, aku bangga padamu. Kamu tegas, berani, dan memilih apa yang terbaik untuk dirimu sendiri." Ayah Rena menambahkan dengan senyum hangat, "Melihatmu bahagia bersama Arga membuat semua usaha dan perhatian kita seakan terbayar. Kamu telah menunjukkan ketegasan yang luar biasa." Rena tersenyum, menahan rasa haru yang muncul. Ia menyadari, dukungan keluarga adalah kekuatan utama yang membuatnya mampu mengambil keputusan tegas untuk meninggalkan Bara dan memilih Arga. Ia juga menyadari bahwa sikap tegasnya bukan hanya berdampak pada dirinya sendiri, tetapi juga memengaruhi pandangan keluarga dan teman-temannya tentang nilai keberanian, harga diri, dan pilihan hidup yang bijaksana. Teman-teman Rena pun bereaksi dengan hangat. Beberapa dari mereka menatapnya kagum, beberapa tersenyum bangga, sementara yang lain menepuk bahunya sambil berkata, "Rena, kamu luar biasa. Bisa menghadapi semua ini dengan tenang dan tetap menjaga harga dirimu. Itu bukan hal mudah." Kata-kata itu membuat Rena tersenyum tipis. Ia menyadari bahwa tindakannya hari ini telah menjadi pelajaran hidup bagi banyak orang, bahwa ketegasan dan keberanian untuk menentukan nasib sendiri lebih penting daripada mempertahankan hubungan yang tidak sehat. Di sisi lain, Bara tetap berada di sudut ruangan, berusaha menahan emosi yang berkecamuk di dalam dirinya. Ia melihat keluarga Rena tersenyum bahagia, teman-temannya memberi ucapan selamat, dan Rena sendiri terlihat tenang, bahagia, dan penuh percaya diri di samping Arga. Setiap senyum Rena terasa menampar hati Bara, mengingatkannya akan keputusan yang telah ia abaikan dan kesalahan yang ia buat. Bara menunduk, mencoba menyembunyikan rasa sesal yang mendalam. Ia menyadari bahwa konsekuensi emosional dari tindakannya tidak hanya berdampak pada hubungannya dengan Rena, tetapi juga pada persepsi sosial di hadapan keluarga dan teman. Kehadirannya di pesta pernikahan, bukan sebagai pengantin pria, melainkan sebagai saksi diam, menegaskan betapa ia kehilangan kendali atas situasi dan dampak dari sikap sembrononya sendiri. Seiring waktu berjalan, beberapa tamu mulai berbicara secara pribadi kepada Bara, memberi komentar yang halus namun tegas. "Bara, seharusnya kau menghargai perasaan Rena sejak awal," kata salah satu kerabat dekat dengan nada lembut, namun penuh makna. Komentar ini menambah tekanan psikologis bagi Bara. Ia menyadari bahwa semua orang yang hadir telah memahami konteks keputusan Rena, dan ia tidak bisa lagi membenarkan perilakunya. Rena, yang menyadari tatapan dan reaksi Bara dari kejauhan, tetap menjaga ketenangan. Ia tahu bahwa pengaruh sosial kini bekerja untuk memperkuat posisinya. Setiap pandangan dan ucapan dari keluarga maupun teman-temannya adalah cermin dari pilihan hidup yang ia ambil, bahwa ia telah memilih harga diri, kebahagiaan, dan pasangan yang menghargai dirinya. Ia tidak membiarkan emosi Bara atau tatapan sesalnya mengubah langkahnya.
Dalam percakapan dengan beberapa sahabat dekat, Rena berbagi perasaan ringan tentang persiapan pernikahan dan antisipasi masa depan. "Aku merasa tenang sekarang," katanya, tersenyum hangat. "Aku tahu keputusanku benar. Aku tidak hanya memilih Arga, tetapi juga memilih diri sendiri, harga diri, kebahagiaan, dan masa depan yang lebih pasti." Sahabatnya menepuk tangannya, tersenyum bangga. "Itulah Rena yang kami kenal. Berani, tegas, dan selalu mengutamakan yang terbaik untuk dirimu." Sementara itu, Barat terus menyaksikan dari sudut ruangan. Ia tidak bisa berbicara, tidak bisa mendekat, hanya bisa merasakan dampak sosial dari tindakannya. Ia menyadari bahwa keputusan Rena telah memengaruhi semua orang yang hadir. Keluarga, teman-teman, dan bahkan dirinya sendiri. Penyesalan yang ia rasakan kini bukan sekadar pribadi, melainkan juga emosional dan sosial, bahwa setiap tindakan egois yang ia lakukan membawa konsekuensi nyata yang tidak bisa diubah. Rena merasakan momen itu sebagai kemenangan emosional. Ia tahu bahwa reaksi positif dari keluarga dan teman-teman bukan hanya validasi eksternal, tetapi juga penguat internal. Setiap senyum, ucapan selamat, dan pandangan kagum memperkuat keputusan yang telah ia ambil, meninggalkan Bara dan memilih pria yang menghargainya. Ia menyadari bahwa keputusan ini bukan tentang membuat Bara menyesal, tetapi tentang membangun hidup yang lebih baik dan sehat secara emosional. Bara akhirnya menarik napas panjang, menunduk, dan perlahan melangkah keluar dari ruangan untuk memberi ruang bagi Rena. Ia menahan semua perasaan sesal, sadar bahwa perubahan tidak bisa dipaksakan dan kesempatan yang hilang tidak bisa dikembalikan. Rena menyaksikan langkah Bara tanpa reaksi emosional, menegaskan ketenangan dan kendali diri yang telah ia capai. Hari itu, di tengah ucapan selamat, senyum hangat, dan tatapan kagum, Rena merasakan sebuah kepuasan emosional yang mendalam. Ia telah menegaskan harga diri, menghadapi tekanan sosial dengan tenang, dan menunjukkan bahwa ketegasan serta keberanian mengambil keputusan untuk diri sendiri adalah kunci kebahagiaan. Bara, meski menyesal, menjadi saksi diam dari perjalanan transformasi Rena, dari wanita yang pernah terluka menjadi sosok yang tegas, bahagia, dan dihargai. Beberapa minggu setelah pernikahan, kehidupan Rena dan Arga mulai berjalan dengan ritme baru yang hangat dan nyaman. Pagi-pagi, mereka berbagi sarapan bersama di dapur yang dipenuhi cahaya alami. Suara gelas dan aroma kopi hangat menjadi pengiring percakapan ringan mereka, seolah menandai awal hari yang damai. Rena tersenyum melihat Arga menyiapkan sarapan, memperhatikan setiap detail agar semuanya nyaman. Ia merasa bahagia, bukan karena kesempurnaan, tetapi karena ketulusan perhatian dan rasa hormat yang Arga tunjukkan setiap hari. Rena merenung sejenak, menyadari bahwa perasaan tenang yang ia rasakan sekarang berbeda dari hari-hari sebelumnya. Ia tidak lagi dihantui kecemasan atau rasa sakit hati yang dulu muncul karena sikap Bara. Kini, ia bisa fokus pada kebahagiaan dan pembangunan kehidupan yang ia pilih sendiri. Setiap tindakan Arga yang tulus dan penuh perhatian memperkuat keyakinannya bahwa keputusan untuk meninggalkan Bara adalah tepat. Saat Rena memeriksa agenda harian mereka, ia menyadari bahwa kehidupan baru ini memberi ruang untuk berkembang. Arga tidak menuntut atau membatasi, melainkan mendukung Rena dalam segala hal, baik pekerjaan, hobi, maupun interaksi sosial. Keseimbangan ini membuat Rena merasa dihargai dan bebas untuk menjadi dirinya sendiri, tanpa harus menekan perasaan atau mengorbankan prinsip. Ia tersenyum tipis, merasa lega karena kini ada rasa aman emosional yang stabil dalam hidupnya. Di sisi lain, Bara mulai menerima realitas yang sebelumnya sulit ia pahami. Ia menyadari bahwa penyesalannya tidak bisa mengubah keputusan Rena, dan satu-satunya cara untuk melanjutkan hidup adalah menerima keadaan. Meskipun hati Bara masih sakit, ia belajar untuk menenangkan diri, menyadari bahwa sikap egoisnya selama ini telah menimbulkan konsekuensi nyata. Dari jauh, ia mulai menghargai keputusan Rena, meskipun itu berarti melepaskan wanita yang pernah ia cintai. Rena sendiri menjalani hari-harinya dengan kesadaran penuh. Ia berinteraksi dengan keluarga dan teman-teman, berbagi kabar bahagia tentang kehidupan barunya, dan merasakan kepuasan tersendiri karena bisa menunjukkan kepada semua orang, termasuk Bara, bahwa ia mampu menentukan nasibnya.
Kebahagiaan yang dirasakannya bukan sekadar karena menikah dengan pria yang tepat, tetapi juga karena ia berhasil menegakkan harga diri, menetapkan batas, dan memilih dengan tegas apa yang terbaik untuk dirinya sendiri. Suatu sore, Rena dan Arga duduk di teras rumah sambil menikmati teh hangat. Mereka tertawa ringan membicarakan rencana liburan dan proyek kecil yang ingin mereka lakukan bersama. Arga menatap Rena dengan lembut, berkata, "Rena, aku bahagia kita bisa membangun hidup seperti ini. Aku ingin selalu ada untukmu, menghargai dan mendukungmu, tanpa harus menekan atau mengubah siapa dirimu." Rena membalas senyum itu dengan mata berbinar. "Aku juga bahagia, Arga. Aku merasa tenang, dihargai, dan bebas menjadi diriku sendiri. Ini bukan hanya soal menikah, tapi tentang membangun kehidupan yang penuh rasa hormat dan cinta tulus. Aku merasa kita sejalan dalam prinsip dan tujuan." Di saat yang sama, Bara merenung sendiri di tempatnya. Ia menyadari bahwa rasa sakit dan penyesalan yang dirasakannya adalah konsekuensi logis dari perilaku masa lalu. Ia belajar bahwa hubungan yang sehat membutuhkan rasa hormat, perhatian, dan pengertian, bukan sekadar cinta atau kepuasan ego. Bara mulai menerima bahwa Rena memilih jalan yang tepat, dan hal ini mengajarkannya pelajaran penting tentang integritas, harga diri, dan batasan dalam sebuah hubungan. Rena pun tak jarang menatap masa lalunya dengan refleksi. Ia ingat bagaimana awalnya ia merasa bingung, marah, dan sakit hati ketika Bara membawa Sita ke tunangan. Ia tersenyum tipis, menyadari bahwa semua itu adalah bagian dari perjalanan panjang yang membawanya ke titik sekarang. Kebahagiaan, ketenangan, dan keyakinan pada diri sendiri. Ia memahami bahwa setiap pengalaman, termasuk luka dan kekecewaan, memiliki peran dalam membentuk kekuatan karakter dan ketegasannya. Hari-hari berlalu, dan Rena semakin menikmati kehidupan baru bersama Arga. Mereka saling belajar, saling mendukung, dan membangun rutinitas yang harmonis. Rena merasa bahwa ia bukan hanya beruntung menemukan pasangan yang tepat, tetapi juga beruntung karena bisa membuktikan kepada dirinya sendiri bahwa ketegasan, keberanian, dan integritas akan membuahkan kebahagiaan sejati. Bara, meski masih merasakan sesal, perlahan menerima bahwa hidup terus berjalan dan setiap orang berhak memilih kebahagiaan mereka sendiri. Penyesalan Bara kini menjadi pengingat bahwa sikap egois dan ketidakpedulian membawa konsekuensi nyata. Ia belajar untuk memperbaiki diri, meski bukan untuk Rena, tetapi untuk masa depannya sendiri. Pelajaran yang penting dan sulit, namun berharga. Di malam hari, Rena duduk di balkon rumah, menatap bintang-bintang, dan tersenyum hangat. Ia merasa damai. Kehidupan baru ini bukan hanya tentang pernikahan atau pasangan yang tepat, tetapi tentang dirinya sendiri, seorang wanita yang tegas, bijak, dan mampu menentukan jalan hidup yang membawa kebahagiaan sejati. Semua luka, penyesalan, dan ketegangan masa lalu kini menjadi bagian dari cerita yang memperkuat siapa dirinya sekarang. Rena menarik napas panjang, menutup mata sejenak, dan berbisik dalam hati, "Aku memilih kebahagiaan, harga diri, dan kehidupan yang penuh rasa hormat. Aku sudah belajar dari masa lalu, dan sekarang aku siap untuk masa depan yang lebih baik." Senyum tipis muncul di wajahnya, menandai akhir dari perjalanan panjang dan awal dari kehidupan baru yang bahagia dan damai. Beberapa bulan setelah pernikahan, Rena dan Arga menikmati kehidupan rumah tangga yang sederhana namun penuh kebahagiaan. Pagi hari mereka mulai dengan rutinitas ringan. Sarapan bersama, bercengkerama sambil menikmati aroma kopi hangat, dan berbincang tentang rencana harian. Suasana ini berbeda jauh dari masa lalu Rena, ketika ketidakpastian dan drama Bara selalu menghantui pikirannya. Kini, ia merasa tenang, dihargai, dan bahagia, sebuah kehidupan yang selama ini ia impikan. Arga selalu memperhatikan Rena dengan lembut, menghargai keputusan dan kebebasan pribadinya. Tidak ada tekanan, tidak ada drama, hanya dukungan yang konsisten dan kasih sayang yang nyata. Rena tersenyum setiap kali menatap Arga, menyadari bahwa hubungan ini bukan hanya soal cinta, tetapi juga tentang rasa hormat, kepercayaan, dan kerjasama. Ia merasa lega karena mampu memilih jalan hidup yang sejalan dengan prinsip dan harga dirinya. Di sisi lain, Bara menghadapi realitas yang harus ia terima sendiri. Ia masih menyesal,
Tetapi penyesalan itu kini lebih dalam dan reflektif. Tidak ada kemarahan atau kesal yang berlebihan, hanya kesadaran bahwa ia kehilangan seseorang yang sungguh berharga akibat sikap egois dan ketidakpeduliannya. Setiap kali ia mengingat Rena tersenyum bahagia dengan Arga, hatinya terasa panas, namun ia mulai menerima kenyataan bahwa waktu untuk memperbaiki hubungan itu telah hilang. Bara mulai introspeksi diri. Ia merenungkan setiap keputusan, setiap tindakan, dan setiap perkataan yang pernah ia lakukan yang menyakiti Rena. Penyesalan ini bukan sekadar emosional, tetapi juga moral. Ia menyadari bahwa hubungan yang sehat membutuhkan ketulusan, perhatian, dan rasa hormat, bukan sekadar kata-kata manis atau janji kosong. Bara bertekad untuk memperbaiki sikapnya, bukan untuk Rena, tetapi untuk masa depan dan dirinya sendiri. Sementara itu, Rena terus menjalani hari-harinya dengan harmonis. Ia mengatur rumah, menyelesaikan pekerjaan, dan tetap menjaga hubungan hangat dengan keluarga dan teman-temannya. Setiap langkah kecilnya membawa kepuasan tersendiri, karena semua itu dilakukan dalam kondisi damai, tanpa rasa takut atau tekanan. Kehidupan yang sebelumnya penuh ketegangan kini menjadi rutinitas yang menenangkan dan memuaskan. Rena dan Arga juga mulai merencanakan liburan kecil. Mereka berbicara tentang tempat-tempat yang ingin dikunjungi, aktivitas yang ingin dicoba, dan momen-momen sederhana yang bisa membuat mereka semakin dekat. Rena merasa bahwa hubungan ini bukan hanya aman dan stabil, tetapi juga menyenangkan, karena keduanya bisa tumbuh bersama dan saling menghargai. Di sisi lain, Bara kadang menatap media sosial dan melihat kebahagiaan Rena bersama Arga. Awalnya, hal itu menimbulkan rasa sakit hati. Tetapi lama-lama ia mulai belajar menerima bahwa kebahagiaan itu memang hak Rena, hak yang harus ia hormati, meski ia tidak lagi menjadi bagian dari itu. Ia menyadari bahwa segala sesuatu yang hilang akibat kelalaiannya adalah pelajaran yang harus dipetik, bukan sesuatu yang bisa dipaksakan untuk kembali. Rena sendiri tidak pernah merasa terganggu oleh kehadiran Bara di dunia sosial atau media. Ia telah menempatkan batasan yang jelas dalam hidupnya. Fokus pada kebahagiaan dan kesejahteraan dirinya sendiri. Ia memahami bahwa penyesalan Bara adalah konsekuensi dari perilaku yang telah terjadi, namun itu bukan tanggung jawabnya untuk menanganinya. Hal ini memberi Rena kebebasan emosional dan ketenangan pikiran yang luar biasa. Suatu sore, Rena duduk di balkon rumah, memandang langit senja yang berwarna jingga. Arga duduk di sampingnya, tangan mereka saling menggenggam, menikmati kebersamaan tanpa kata-kata. Rena menutup mata sejenak, menarik napas panjang, dan tersenyum tipis. Ia merasa damai, puas, dan yakin bahwa setiap langkah yang diambilnya, dari keberanian menghadapi Bara, menegaskan harga diri, hingga memilih Arga, telah membawanya ke titik ini, kehidupan yang harmonis dan penuh makna. Bara, di tempat lain, belajar dari penyesalannya. Ia mulai berubah secara perlahan, lebih introspektif, lebih berhati-hati dalam berinteraksi, dan lebih menghargai perasaan orang lain. Meskipun ia kehilangan Rena, pengalaman itu membentuknya menjadi pribadi yang lebih matang, menyadari bahwa cinta saja tidak cukup tanpa rasa hormat dan perhatian. Ia menerima bahwa kebahagiaan Rena adalah haknya sendiri, dan bahwa ia harus memulai hidup baru dengan pembelajaran yang telah ia dapatkan. Rena menyadari, perjalanan panjangnya bukan sekadar soal meninggalkan Bara, tetapi juga tentang membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia mampu menegakkan harga diri, membuat keputusan yang tegas, dan menemukan kebahagiaan sejati. Semua konflik, ketegangan, dan penderitaan yang dialami sebelumnya kini menjadi bagian dari cerita yang menguatkan karakternya. Ia tidak hanya bahagia, tetapi juga memiliki kepuasan batin yang mendalam, bahwa ia mampu mengambil kendali atas hidupnya sendiri. Hari itu, Rena tersenyum, menatap Arga, dan mengucap doa dalam hati. Ia tahu bahwa kehidupan baru ini adalah hasil dari keberanian, ketegasan, dan prinsip yang ia pegang teguh. Bara menyesal, belajar menerima, dan menjalani hidupnya sendiri, tetapi Rena tetap menjadi pusat kebahagiaannya sendiri. Dengan kepala tegak, hati damai, dan senyum yang tulus, Rena menutup babak panjang ini, sebuah penutup yang logis, memuaskan, dan penuh kehormatan. Rena tahu satu hal pasti, ia telah menang, bukan atas Bara,
tetapi atas dirinya sendiri, menjadi wanita yang tegas, bahagia, dan tak tergoyahkan. Dan dengan itu, cerita yang penuh luka, penyesalan, dan ketegangan pun mencapai akhirnya, meninggalkan rasa puas dan damai bagi tokoh utama yang akhirnya menemukan kebahagiaan sejati. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan Rena, dari ketegangan tunangan, keputusan tegas, hingga kebahagiaan hidup barunya. Kisah ini mengingatkan kita bahwa keberanian mengambil keputusan untuk diri sendiri, ketegasan, dan menghargai harga diri adalah kunci kebahagiaan sejati. Kalau kamu suka cerita seperti ini dan ingin terus mengikuti kisah-kisah inspiratif dan penuh drama, jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan cerita terbaru. Tinggal klik tombol subscribe, dan kamu akan selalu mendapatkan update cerita baru langsung di kotak notifikasi kamu. Terus ikuti perjalanan karakter yang menarik, belajar dari pilihan mereka, dan rasakan setiap emosi yang mereka alami. Sampai jumpa di cerita berikutnya.